Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Kami Selam. mau bahas, Tadi dulu, ntar kan malam takbiran nih. oh iya, Malam takbiran. Yeay. Lebaran sebentar lagi. Eh, eh. Besok ya? Besok. Insya Allah Insya besok. Allah besok. Kami mau bahas kasus narasumber. Ya pastilah semuanya kasus narasumber. Basa-basi amat. Masa basi amat. Ini ada narasumbernya ada 4. Ya, Ada 4 ya? jadi kita mengumpulkan lah Ya, jadi mengumpulkan kasus yang data. serupa. Ada 4 narasumber yang range usianya 45 sampai 58 tahun dengan pernikahan yang semuanya sudah di atas 15 tahun sampai 20 sekian lah. Yang deng deng deng, ayo Cenil yang cerita. Gitu deh. Jadi ini Mager. Jadi ini kami menemukan cerita yang sama dari 4 narasumber, yaitu empat-empatnya pernah jatuh cinta lagi di tengah pernikahannya. Dan kayaknya ini bukan kasus yang extraordinary ya. Banyak pernikahan yang salah satu atau kedua belah pihak kemudian merasa jatuh cinta lagi sama orang lain. Persoalannya adalah apakah jatuh cinta itu mau di follow up atau enggak Ya, gitu kan, tinggal betul. itu aja. Nah, 4 orang ini kalau kami mengistilahkannya ini orang-orang yang sangat yang otaknya yang kerja gitu, logik banget. Padahal jatuh cinta itu adalah hal yang nggak logik kan sebenarnya kan. Apalagi jatuh cinta di situasi yang atau di yang sedang ada hubungan gitu kan. sedang dalam pernikahan dalam hal ini. Nah, empat-empatnya itu punya kesamaan sebab. Kenapa dia jatuh cinta sama orang lain tersebut gitu. Kesamaan sebabnya adalah sama-sama menemukan laki-laki yang sesuai dengan imajinasi dia gitu. Jadi Atau kebiasaan yang sama. kita punya kebiasaan Iya sama. kan? Artinya imajinasi itu adalah sesuatu yang aduh gue pengen deh punya cowok tuh yang gini 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 gitu, atau aduh seneng kali kalau ketemu cowok yang gini gini gini. Gini 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 itu adalah sesuatu yang ada kesamaan sama dia atau sesuatu yang sangat dia suka. Nah, ini salah satunya. Yang satu ini dia ketemu sama cowok yang sangat suka baca dan jenis bacaannya tipikal. Sehingga kebayangkan orang yang suka baca dan jenis bacaannya tipikal, jadi mereka tuh kalau ngobrol jadi langsung sangat seru gitu, sangat ya iyalah harus saling tahu. Si ini si itu, dia nyebutlah nama penulis, sebutlah nama buku, nyebutlah nama-nama cerita, nama-nama apa dan lain sebagainya. Ada juga yang sama suka musik, jadi kalau ngobrol nyambung. Ada juga yang sama-sama suka olahraga gitu kan. Terus sementara pasangannya enggak. Gitu. Ya, jadi misalnya si istri ini sangat suka gerak, sangat suka olahraga, sementara mungkin suaminya tipe yang mager gitu, tipe yang kalau gue tidur aja dah gitu, misalnya kayak gitu kan. Capek gue tidur saya gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang dia jatuh cinta sama laki-laki yang sangat romantis. Jadi yang dia dihujani oleh kata-kata cinta, di surfing, dikasih diratukan kalau istilah lo kan, bahwa diperlakukan dengan sangat istimewa, yang sementara suaminya itu tipe kanebo kering gitu loh, tipe yang kaku. Padahal orang kaku belum tentu dia nggak cinta kan, cuman dia nggak tahu cara menyampaikannya. Cuma gitu. beda love language-nya beda aja. Beda cara aja. Nah, yang satu lagi ini dia nyontek. Kita nyatet soal kasus narasumbernya. Karena kemarin-kemarin sering lupa. Terus, nah yang satu lagi ini menarik. Jadi dia ini adalah lahir dari keluarga yang semua serba cukup. Jadi dan dia sangat suka berlibur. Nah dulu zaman dia belum menikah, dia kalau mau berlibur kapan aja dia bisa berangkat kapan aja lah, nggak usah nabung. Nah sekarang ini setelah berumah tangga kan semuanya perlu dihitung. Sehingga kalau mau berlibur semua serba dihitung, dan dia ketemu dengan laki-laki yang nggak pakai hitungan. Mau berlibur sekarang boleh, yuk sayang kita berangkat, kayak gitu. Nah, nggak pakai nabung dulu. Nggak pakai nabung lagi dulu. Nah, akhirnya
hubungan cinta mereka tuh variatif sih. Ada yang berjalan setahun, ada yang berjalan 6 bulan, ada yang berjalan lebih dari 4 tahun kalau nggak salah, sekitar segitu. Tapi pada akhirnya keempat-empatnya memutuskan untuk udah. Pertimbangannya cuma satu, gue capek kalau harus mengulang lagi ini semua. Toh Ya. yang gue dapet itu hanyalah sesuatu yang sesuai dengan kepengenan Pengen gue, aja. bukan sesuatu yang lebih realistis yang Ya menyangkut nggak nyata gitu ya. kehidupan jangka panjang gitu. Yang Ya. selama ini sudah dia punya sebetulnya. Iya sih, masuk masuk akal karena biasanya cewek-cewek logik tuh dia akan males ngeduluin cinta. Kalau Hmm. cewek logik ya, Hmm. maksudnya gini, dia nggak yang harus apa ya, termehek-mehek dengan Hmm. baru disentuh dikit atau Sebentar dikit, dihujani. baru disentuh dikit udah buka baju gitu. Kayak Iya, ya itu kayak kucing birahi. iya. Jadi eh, bukan tipe cewek yang ketika lo baru disentuh sedikit atau dihujani cinta terus dia langsung kelepak-lepak. Hmm. Kalau cewek logik kan rata-rata Hmm. gitu. Dia senang digituin, tapi nggak langsung Nggak hanyut. mengubah, ya nggak langsung mengubah apa yang dia yakini gitu. Hmm. Karena dan mereka ini pastinya kebanyakan lebih ke gini. Kalau gue harus nerusin dengan orang yang gue lagi cinta, Hmm. artinya harus ngurus perceraian dengan pasangan, Hmm. belum konflik-konflik pada saat proses perceraian, ya kan? Hmm. Belum harus menjelaskan ke sekian banyak orang, Ke anak-anak. keluarga, belum lagi yang paling utama anak-anak gitu kan. Belum teman apalah segala macam Alah, gitu ya ya. kan? Ribet gitu. Harus klarifikasi gitu kan, kenapa cerai kalau ada yang nanya. Terus kalaupun dia nggak klarifikasi, dia tetap harus surat-suratnya, dokumen apa segala Aduh, macam. capek emang urus surat Kemudian itu. dia menikah lagi sama orang yang baru, yang dia harus adaptasi ulang. Belum tentu loh yang indah pada saat pacaran. Nah, Pada saat perselingkuhan nih, atau nggak usah perselingkuhan deh, pada saat pacaran. Ya, pada saat pacaran tuh kayaknya asik banget lah, udah nih pokoknya sempurna. pengalaman. Sampurna. Begitu lo kawin, "Hah, kenapa Iya, begini?" Gitu. karena beneran deh, apa yang ada pada saat berhubungan, ya punya hubungan gitu. Hubungan. Lain lagi. Pada saat kita punya hubungan yang tidak terikat, itu beda banget ketika lo punya komitmen yang resmi. Iya, Itu beda deh. aku begitu. Kita pernah bahas kok Ya, itu. pernah ya pernah. kan? Jadi bang, iya sih. Jadi gue ngebayang ya, kalau misalnya suatu kebayangnya misalnya laki-laki yang dalam imajinasi gue lah, misalnya udah pinter, suka buku, suka musik. Kalau lo tajir nggak terlalu penting ya. Tajir nggak selalu penting, tapi punya duit lah minimal ya, Iya. please. Please, Please. udah jangan nyusahin yang penting. Yang penting jangan nyusahin lo. Punya uang lah paling nggak, minimal buat diri lo sendiri. Nah itu, dan orangnya seneng jalan-jalan gitu, menurut gue belum tentu dia adalah suami yang baik juga, suami yang semenyenangkan itu Iya. juga. Ketika udah jadi suami Suami. resmi gitu Belum ya tentu, kan. belum tentu. Karena dia kan manusia. Iya, Sama makanya. seperti kita juga manusia, belum tentu kita juga semenyenangkan itu menjadi istrinya gitu Betul, kan. karena gini, ketika lo nikah lagi ya. Ini kita bahas yang soal tadi, menikah lagi, bercerai dari pasangan yang lama, menikah lagi dengan orang yang tipikal, Hmm. ya kan? Nggak mungkin rumah tangga itu nggak ada konflik juga. Lo akan Pasti, mengulang hal-hal yang Serupa. serupa, cuman beda Beda bentuk. cerita aja gitu. Ya Emang. nggak sih? Ya, makanya balik lagi, tapi gini, ya itu balik lagi, terserah, itu kan pilihan. Kalau emang ternyata enggak, gue tetap akan lebih bahagia dengan yang seperti ini, ya udah jalani. Apa. Gitu. Yang penting kan konsekuensinya udah tahu lah, dan kita lagi yang mau kita ajak sebenarnya sekarang, kenapa menceritakan 4 orang ini adalah bahwa menjadi logis itu ternyata menyenangkan juga gitu. Karena banyak urusan jadi lebih beres. Banyak urusan jadi lebih settle gitu dibanding kalau kita Terhanyut. drama, karena terhanyut itu potensial drama, dan drama itu selesai juga sih urusannya, tapi capek Iya. dan Iya. panjang, biasa aja Benar. panjang dan capek. Benar, aduh, belum kalau
Belum kalau itu adalah perselingkuhan ya kan. Hmm. Terus ketahuan, dilabrak lagi, ini drama, capek lah. Kemarin tuh ya gue lihat si siapa itu si Angelina Agnes yang Oh iya, iya, suaminya iya, diselingkuhin sama iya. Gayung Lope itu. Iya, 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 iya. Yang kita dihujat. Oh iya, nah dia itu di wawancara podcast dan dia ngomongnya normal kan, kalau di kontennya dia kan dia ngomongnya nggak normal kan, ngomong yang dilebih-lebihkan kan. Nah dia kemarin tuh ngomongnya dengan cara yang normal dan menurut gue dia sangat dewasa, justru sangat, nanti gini, netizen tuh terkecoh kalau ngelihat dia karena dia tuh bilang, kan banyak netizen bilang ngapain sih dia gitu-gitu, ntar ditinggal suaminya beneran lontar gitu, gimana, dan dia tuh nggak, jawabannya apa, oh saya udah siap kok, ketika saya ngomong itu logik tuh, makanya ketika saya pertama kali ngomong saya udah tahu risikonya. Iya, betul. Dan itu dengan sengaja saya katakan, saya bukannya tanpa sebab ngomong ini. Terus bagaimana dia ngomong soal bagaimana dia mencoba memproteksi anaknya, dan karena itu dia melakukan ini yang sehubungan dengan bagaimana dia bring up soalan itu di medsos. Jadi itu pilihan ya. Nah, dan jadi jangan terkecoh sama medsos karena setiap konten kreator itu punya caranya sendiri, cara dan punya sebab. Betul. Kenapa dia melakukan itu. Betul. Sementara kita ngelihatnya dari cara yang berbeda. Betul. Ya, angle orang melihat beda-beda. Postingan kan beda-beda ya. Iya. Makanya komen juga beda-beda. Iya. Tapi seru. Ya, Indonesia gitu. Raya lah itu. Nah, ya udah gitu kawan-kawan perempuan. Itu kisah 4 narasumber kami yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalau kawan perempuan ada di posisi yang sama. Dan karena itu posisi itu bukan posisi yang khusus kok, ya, itu banyak umum, orang terjadi gitu. Tapi balik lagi seperti tadi Cenil bilang, ada yang di follow up, ada yang udah dia menarik, dia mendingan mundur gitu dari situasi itu. Ya udah, pokoknya apapun pilihannya yang penting mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye. Selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin.